Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim debat Agus Salim. Saya Nur Mutmainah Jolisyam selaku pembicara pertama. Saya Andi Muhammad Tahir selaku pembicara kedua. Saya Abdul Rajab selaku pembicara ketiga. Pada mosi perdebatan kali ini, yaitu pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim debat Agus Salim. Dengan pada tahapan penyisian debat kali ini, kami berada pada posisi pro dengan mosi pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Lex dura setita scripta, hukum adalah keras tetapi harus ditegakkan. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama akan memperjelas definisi dan membangun kerangka argumentasi. Pembicara kedua akan menjelaskan dan memperkuat argumentasi. Pembicara ketiga akan memperkuat argumentasi serta memberikan solusi. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, ada 5 argumen dasar dan komitmen yang kuat mengapa kami sangat setuju pada mosi kali ini. Yang pertama, menjaga marwah presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, paham konstitusionalisme. Yang ketiga, freedom of speech with limitation. Yang keempat, humanity aspect of law. Dan yang kelima, supremasi hukum. Dewan Juri yang terhormat, penghinaan secara umum adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi hak kehormatan seseorang. Dewan Juri yang terhormat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru turut mengatur tentang ancaman penjara selama 6 bulan bagi orang yang melakukan penghinaan ringan terhadap seseorang secara lisan atau tulisan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penghinaan. Aturan ini mencabut pasal mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cukup jelas bahwa tindak pidana penghinaan diatur dalam bab 17 dengan memuat 5 subbab, yaitu pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan prasangkaan palsu. Dewan Juri yang terhormat, presiden adalah orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin negara dalam sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan serta tindakan pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebagai lembaga kepresidenan bangsa Indonesia, pasal 10 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi sehingga harus dicegah marwahnya demi kepentingan negara, masyarakat dan individu. Oleh karena itu, larangan penghinaan presiden tersebut masuk ke dalam kepentingan negara dan tentu berbeda dengan kepentingan individu. Hal ini juga sejalan dengan pasal 218 ayat 1, pasal 219 Pasal 437 dalam KUHP dan Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, legitimasi jabatan kepresiden didapat melalui proses politik sehingga harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari seluruh masyarakat yang memilih. Artinya Dewan Juri yang terhormat ada suatu kepentingan yang harus dijaga sebagai basis pendukung, maka aturan itu dipakai untuk melindungi marwah presiden. Berangkat dari hal tersebut, disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum yang berbahagia, lex prospicit non respisit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Berdasarkan pasal 218 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa setiap orang di muka umum yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau dipidana denda paling banyak kategori 4. Kemudian hal ini juga selaras dengan pasal 219 dalam KUHP, pasal 437 KUHP. Hal ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden dan wakil presiden. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua tentu sangat setuju dengan mosi kali ini. Alasan yang pertama, tentu akan menjaga marwah presiden dan wakil presiden, bukan berarti pasal ini anti kritik. Berdasarkan laporan World Matters Data Box pada tahun 2023, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 273,52 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, warga negara menjadikan presiden sebagai representasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sehingga marwah presiden dan wakil presiden harus dijaga.
Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru merupakan penegas bahwa ada batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Hal ini akan selaras dengan Pancasila alinea kedua sebagai dasar negara. Alasan yang kedua yakni paham konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme menurut Journal of Dynamic of Law and Justice Issue. Paham konstitusionalisme mengandung makna limitation of stage agar penyelenggara negara dan pemerintah tidak sewenang-wenang. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden tidak dibatasi secara praktik, melainkan semua tindakan presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada konstitusi. Alasan yang selanjutnya yakni freedom of speech with limitation. Artinya adalah pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden adalah sebagai pembatas atau limitatif, yang artinya ke depan tidak ada warga negara yang melakukan penghinaan, karena penghinaan dapat menimbulkan breaking of the law dan breaking of the culture. Hal ini akan selaras dengan implementasi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni alinea keempat. Alasan yang keempat yakni humanity aspect. Hal ini akan selaras dengan primus inter pares, pertama di antara yang sederajat atau yang pertama di antara yang setara, dipilih langsung oleh rakyat untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi di bidang politik dan hukum yang berkaitan dengan amnesti, abolisi, gerasi, dan rehabilitasi. Alasan yang kelima, supremasi hukum. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru dapat mewujudkan supremasi hukum. Menurut pendapat salah satu ahli, yakni Charles Simaon, supremasi of law adalah kiat untuk memposisikan hukum agar berfungsi sebagai panglima atau komando terdepan. Dalam hal ini, sebagai upaya atau cara untuk menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi di atas segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Karena sejatinya Indonesia adalah red stage, bukan match stage. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum yang berbahagia, hal ini akan sejalan dengan pendapat Sacipto Raharjo, yakni hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Alasan yang keenam, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, alasan dipertahankannya ketentuan mengenai penghinaan presiden yang pertama sebagai langkah untuk menjaga kepentingan hukum. Nilai dasar yang dilindungi oleh delik penghinaan adalah martabat atau derajat kemanusiaan yang merupakan salah satu nilai yang tinggi. Alasan yang kedua, yakni penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dapat dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan karena menyerang atau merendahkan martabat kemanusiaan. Alasan yang ketujuh yakni berkaitan dengan law enforcement. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru akan mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dimaknai dalam arti luas bahwa adalah alasan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum pada setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang akan digunakan sebagai alternatif yang dapat mewujudkan penegakan hukum Indonesia. Alasan yang kedelapan, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, hukum akan terus berkembang sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan terpengaruh dari kondisi global dan perkembangan teknologi dan bertambahnya populasi manusia. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru karena sejatinya perubahan manusia yang dinamis. Hal ini akan sejalan dengan asas lex posterior derogat legem prori, bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Untuk itu, kami selaku tim pro tetap pada pendirian kami, yakni sangat setuju dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru agar marwah presiden dan wakil presiden dapat terjaga dan kehidupan demokrasi konstitusional terus berkembang. Sekian dan terima kasih. Ubi societas, ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Kami secara tegas dan lugas sangat setuju pada mosi perdebatan kali ini. Dengan masukan pasal KUHP baru bukan berarti menciptakan anti kritik pada pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, menurut Edward Omar Sharif Yaritz, penghinaan merupakan suatu kejahatan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun mengatur tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan mengkritik, tetapi bukan kebebasan menghina. Hal ini bukan sebuah persoalan mengenai equality before the law, namun mengatur presiden dan wakil presiden merupakan primus inter pares yang pertama di antara yang sederajat. Dewan Juri yang terhormat, pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden sejalan dengan prinsip the greatest of happiness. Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dan kemanfaatan. Artinya, hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi setiap orang ataupun masyarakat. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.
bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki untuk mayoritas rakyat, dan juga ajaran yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakatnya agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya tidak bertabrakan. Maka dari itu harus dibatasi agar tidak terjadi homo homini lupus. Dewan Juri yang terhormat, di mana dalam menerapkan freedom of speech limitation sangat penting dalam suatu negara, karena jika hal itu tidak diterapkan, maka pada akhirnya akan menimbulkan breaking of the law and breaking of the culture. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu tidak semua warga negara sama, karena presiden adalah perwakilan rakyat dalam suatu negara. Penghinaan terhadap presiden bukan berarti membatasi untuk mengkritik pemerintahan, namun di samping itu juga dibatasi oleh konstitusi itu sendiri untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis yang tertuang dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan kebebasan berpendapat dikualifikasikan sebagai penghinaan apabila diekspresikan dalam suatu bentuk pernyataan permusuhan yang menimbulkan kebencian dan bersifat merendahkan, sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum jurisprudensi Mahkamah Agung. Dewan Juri yang terhormat, penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru merupakan delik aduan, maka berlaku asas praduga tak bersalah. Seorang tak dapat dikatakan menghina tanpa adanya putusan pengadilan. Ada beberapa negara yang secara tegas menerapkan larangan penghinaan terhadap presiden, salah satunya Amerika Serikat. Hal ini bukan berarti presiden tidak boleh dikritik. Contoh kasus yang terjadi adalah Barack Obama mengkritik Donald Trump terkait kinerjanya. Hal ini tentu menguatkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, kami konsisten bahwa pasal penghinaan bukan berarti pasal ini anti kritik. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang kami lansir, negara Turki memiliki beberapa undang-undang penghinaan yang sangat ketat. KUHP menyatakan seseorang yang mencemarkan nama baik presiden republik harus dipenjara selama jangka waktu 1 sampai 4 tahun. Penghinaan ini tidak hanya berlaku bagi presiden aktif, tapi juga mantan presiden yang telah meninggal dunia. Terdapat undang-undang khusus tentang kejahatan terhadap pendiri Turki, Mustafa Kemal Atatürk, yang menyatakan bahwa siapapun yang secara terbuka menghina atau mengutuk ingatannya dipenjara dengan hukuman antara 1 sampai dengan 3 tahun. Dewan Juri yang terhormat, Turki merupakan negara yang menerapkan sistem demokratis di kawasan Timur Tengah. Sebagai negara yang demokratis, negara Turki tengah mengikuti perkembangan secara seksama untuk membantu negara-negara tetangganya. Hal ini tentu selaras dengan musi perdebatan kali ini dan menjadi contoh yang menerapkan pasal penghinaan presiden dengan sistem demokratis yang baik. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, solusi yang kami tawarkan adalah dengan tetap mempertahankan penerapan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, karena pembaruan KUHP diperlukan untuk mengakomodir perkembangan hukum pidana, sekaligus menciptakan pembangunan hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi produk hukum sebagai hasil dari suatu sistem produk hukum dalam peraturan hukum pidana yang bersifat kultural. KUHP menjadi langkah modernisasi hukum pidana nasional sesuai perkembangan masyarakat dan meninggalkan hukum warisan kolonial. Dengan menghadapi manusia yang berubah, maka aturan pun harus dinamis, karena sejatinya hukum itu tidak statis. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami tetap sepakat agar pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru dipertahankan demi menjaga marwah presiden di mata masyarakat Indonesia dan di interaksi masyarakat internasional sebagai bentuk perlindungan harkat dan martabat presiden sebagai representasi masyarakat Indonesia dan merawat kehidupan demokratis konstitusional. Lex semper debet remedium, hukum selalu memberikan solusi. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah saatnya closing statement. Dewan Juri yang terhormat, kami tim pro tetap konsisten dan komitmen pada argumentasi yang telah diuraikan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru tetap dipertahankan dengan alasan yang pertama, diterapkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden akan menjaga marwah institusi kepresidenan sebagai representasi bangsa Indonesia karena dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini bukan berarti pasal yang anti kritik. Alasan kedua, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sejalan dengan penegakan paham konstitusionalisme bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang harus ditaati. Alasan ketiga, sejalan dengan prinsip freedom of speech with limitation, bahwa kebebasan berpendapat tetap membuka akses untuk mengkritik, bukan menghina. Dan ingat, sifat dasar konstitusi adalah pembatasan hak seseorang. Alasan yang keempat,
apabila diterapkan pasal penghinaan ini tentu saja berkaitan dengan humanity aspect of law, bahwa hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain sekaligus bentuk pengakuan terhadap supremasi hukum dan budaya hukum Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden bukan berarti membatasi untuk mengkritik terhadap pemerintahan, namun tindakan penghinaan ini diperlukan dan diatur dan dibatasi oleh undang-undang. Sehingga pembaruan KUHP penghinaan presiden dan wakil presiden diperlukan untuk mengakomodir perkembangan hukum nasional dan menjadi langkah yang sangat tepat untuk modernisasi hukum pidana nasional sesuai perkembangan masyarakat yang sangat dinamis serta meninggalkan produk hukum warisan kolonial. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kami tetap sepakat pasal ini yaitu pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di dalam KUHP baru. Dewan Juri yang terhormat, hukum harus ditegakkan agar langit tidak runtuh. Terima kasih.